Kembalinya Raja Serigala. Bab 709 Tamparan. Guo Jiao terjatuh ke tanah, memegangi dadanya dan berguling-guling. Di dahinya, butiran-butiran keringat besar berjatuhan bagai hujan. Wajahnya malah berubah seperti hantu, sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan menjaga jarak dari Guo Jiao. Qiao Linglong juga tercengang. Faktanya, dia tahu bahwa Guo Jiao selalu memiliki masalah kesehatan. Selama berada di Kyoto, dia telah menemukan banyak dokter terkenal untuk Guo Jiao, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan kondisi Guo Jiao. Saya bahkan tidak tahu apa yang salah dengan tubuhnya. Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali meresepkan obat untuk Guo Jiao dan menyuruhnya meminumnya saat ia mengalami serangan. Untungnya, obat-obatan ini cukup efektif. Kapanpun Guo Jiao sakit, dia dapat disembuhkan dengan meminum obat-obatan ini. Namun kali ini, karena suatu alasan, tiba-tiba tidak berhasil. Qiao Linglong tertegun, menatap Guo Jiao yang menangis terseduh-seduh di tanah. Guo Jiao adalah asistennya dan juga saudara perempuannya. Dia sudah menganggap Guo Jiao sebagai miliknya, tapi sekarang, situasi Guo Jiao. Qiao Linglong membuat keputusan yang cepat. Dia berteriak kepada He Weilong, apa yang masih kau lakukan di sana? Bantu aku membawa Guo Jiao ke rumah sakit. He Weilong tidak punya waktu untuk peduli pada Chen Fan dan berjalan untuk mendukung Guo Jiao. Pada saat ini, Chen Fan tiba-tiba datang di depan mereka berdua. Dia mendorong He Weilong menjauh, menarik Qiao Linglong menjauh, dan berkata dengan serius, jangan sentuh dia. Ketika He Weilong melihat kejadian ini, dia langsung menjadi geram dan berteriak, Chen Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda melarang kami mengirim Nona Guo ke rumah sakit? Apakah Anda ingin Nona Guo meninggal? Perkataan He Weilong yang tiba-tiba membuat Qiao Linglong yang berdiri di sampingnya langsung waspada. Dia menatap Chen Fan dengan tatapan tajam di matanya dan berkata, keluar dari sini. Jika terjadi sesuatu pada Guo Jiao karena halanganmu, aku tidak akan memaafkanmu. Namun, Chen Fan tidak berniat pergi, dan dia berdiri di depan seperti biasa. Minggir. Qiao Linglong memperingatkan kata demi kata dengan ekspresi marah di wajahnya. Jika kau ingin dia hidup, jangan sentuh dia. Chen Fan memperingatkan kata demi kata. Kondisi Guo Jiao sangat buruk dan dia tidak bisa pergi ke rumah sakit sama sekali. Jika Qiao Linglong dan yang lainnya bersikeras membawa Guo Jiao bersama mereka, Guo Jiao kemungkinan besar akan mati di jalan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, Qiao Linglong sangat marah. Dia hanya ingin membawa Guo Jiao ke rumah sakit, jadi bagaimana bisa dia terluka? Menurutku, kaulah yang ingin mencelakai Guo Jiao. Kau telah berusaha menghentikanku menyelamatkan Guo Jiao. Apa niatmu? Biar ku beritahu, Guo Jiao bukan hanya asistenku, tapi juga adikku. Kalau terjadi apa-apa padanya karena halanganmu, aku tidak akan memaafkanmu. Chen Fan mengabaikan Qiao Linglong dan fokus mengobati Guo Jiao dengan akupuntur. Biar ku beritahu, aku adalah putri tertua keluarga Qiao. Kalau kau terus. Qiao Linglong tidak menyelesaikan perkataannya. Dia tertegun dan menatap Chen Fan dengan tak percaya. Tiba-tiba, dia menarik Chen Fan dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyuntikku secara acak? Kau pikir kau siapa? Qiao Linglong menatap Chen Fan seolah dia orang bodoh. Apakah Chen Fan benar-benar menganggap dirinya sebagai dokter ajaib? Bagaimana dia bisa bercanda tentang kehidupan saudara perempuannya? Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik Chen Fan menjauh dan berteriak dengan marah, sebaiknya kau segera menjaga jarak 10 meter dari Guo Jiao, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Chen Fan mengabaikannya. Perut Guo Jiao sudah mulai membengkak karena marah, minum, dan diet yang tidak masuk akal. Sekarang perutnya terus membesar. Jika mencapai ukuran tertentu, bahkan Dewa Guo Jiao tidak dapat menyelamatkannya. Dia sekarang harus menstabilkan kondisi Guo Jiao, dan dia berkonsentrasi memasukkan jarum perak ke tubuh Guo Jiao. Hei, apakah kamu tuli? Qiao Linglong meraung. Saya minta Anda untuk berhenti sekarang juga dan berhenti memberi saya akupuntur. Apakah Anda mengerti? Qiao Linglong mencela. Ketika He Weilong dan yang lainnya melihat Qiao Linglong menyalahkan Chen Fan, mereka juga ikut-ikut. Chen Fan, menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang dokter ajaib? Aku bilang padamu, jika kamu tidak berhenti, kamu akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Nona Guo. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, keluarkan surat izin praktik kedokteran Anda dan tunjukkan kepada saya. Saya ingin melihat apakah Anda memilikinya. Kata Zhou Meng. Namun, Chen Fan mengabaikan mereka dan terus berkonsentrasi memberikan akupuntur kepada Guo Jiao. Kamu tidak berani menjawabku. Apakah kamu tidak punya lisensi medis? Zhou Meng tiba-tiba berkata. Saya lihat Anda tidak punya lisensi medis. Katakan, kalau Anda tidak punya lisensi medis, Anda tidak bisa merawat orang.
Kamu akan masuk penjara, Liu Qingqing dan Su Luoluo berbicara pada saat yang bersamaan. He Weilong juga berjalan ke arah Qiao Linglong dan berkata, Saudari Linglong, orang ini bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu kedokteran. Kamu tidak boleh membiarkan dia mengobati Guo Jiao, kalau tidak sesuatu yang buruk akan terjadi. Shen Kuo juga berkata, ya, ada seorang penipu yang mengobati orang dengan bayaran 1000 yuan. Pada akhirnya, diketahui bahwa dia adalah seorang pria tanpa lisensi medis. Perawatannya yang sembrono menyebabkan pasien tersebut kehilangan nyawanya. Kita tidak boleh membiarkan Chen Fan mengobati Nona Guo. Setelah mendengar apa yang dikatakan kelima orang itu, Qiao Linglong tidak bisa lagi duduk diam. Dia tiba-tiba datang di depan Chen Fan dan memperingatkannya kata demi kata, aku memperingatkanmu, berhenti sekarang juga, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Bodoh. Chen Fan memutar matanya ke arah Qiao Linglong dan melanjutkan akupunkturnya. Ketika Qiao Linglong melihat bahwa Chen Fan mengabaikannya, dia mengulurkan tangan untuk mencabut jarum perak yang telah menusuk tubuh Guo Jiao. Pada saat ini, Chen Fan mengangkat tangannya dengan kasar. Patah. Sebuah tamparan datang dengan keras, tepat mengenai wajah Qiao Linglong. Ini. Bab 710 siapa yang memberi suntikan. Seluruh tempat menjadi sunyi. He Weilong, Shen Kuo, Su Luoluo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing tercengang. Chen Fan benar-benar berani memukul Qiao Linglong. Qiao Linglong merupakan putri sulung keluarga Qiao dan orang dalam Chaebol, namun ia berani memukul Qiao Linglong. Bukankah ini mencari kematian? Tampaknya kali ini, Chen Fan harus menanggung konsekuensinya. Kelimanya tersenyum lebar, tampak siap menonton pertunjukan. Qin Qingyu juga tercengang. Chen Fan benar-benar memukul Qiao Linglong. Bukankah ini terlalu impulsif? Anda harus tahu bahwa Qiao Linglong adalah Nona Qiao. Jika dia kalah, maka pembagian kepentingan di pusat kota komersial ibu kota provinsi itu kemungkinan besar akan terancam. Tampaknya mereka pasti tidak akan memperoleh manfaat apapun dari pertemuan 7 keluarga terkemuka ini. Menatap Chen Fan lagi, dia sama sekali tidak tampak meminta maaf, yang membuat Qiao Linglong begitu marah hingga dia menghentakkan kakinya. Kamu berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku. Ceritakan padaku apa yang terjadi hari ini, keluarga Qiao dan dirimu. Diam. Chen Fan terus memberikan suntikan terakhir kepada Guo Jiao dengan perlahan. Setelah itu, terlepas dari apakah Qiao Linglong marah atau tidak, dia menarik Qiao Linglong dan berkata, nyawanya terselamatkan. Dia bisa pergi ke rumah sakit sekarang. Chen Fan tidak menunjukkan permintaan maaf apapun, dan suaranya hampir memerintah dengan nada yang terlihat oleh mata telanjang. Chen Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Nona Qiao, apakah dia seseorang yang bisa Anda tarik? Kamu memukul Nona Qiao, sekarang segera minta maaf pada Nona Qiao. Jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. He Weilong, Shen Kuo, Su Luoluo, Liu Qingqing dan Zhou Meng berteriak tanpa henti. Chen Fan berjalan mendekati kelima orang itu dan menatap mereka. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Kata Chen Fan dengan tenang. Tidak seharusnya. He Weilong dan yang lainnya mencibir. Kami diundang oleh Sister Linglong, tetapi Anda datang tanpa diundang. Anda yang memutuskan siapa yang boleh datang dan siapa yang tidak boleh datang. Kata He Weilong dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa dengan adanya Qiao Linglong, Chen Fan tidak akan berani menyerang mereka. Namun, dia salah. Ini sepenuhnya salah. Chen Fan mengangkat tangannya, dan itu seperti memukul kulit babi. Bang bang bang. 5 tamparan keras datang bagai kekuatan yang luar biasa. He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, Su Luoluo, dan Liu Qingqing semuanya ditampar di wajah. Kelima orang itu tercengang. Qiao Linglong juga tercengang. Pria ini telah melakukan kejahatan di depannya berulang kali, dan bahkan tidak mempertimbangkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berteriak dengan marah. Kemudian, dia menatap Qin Qingyu dan berkata, Qin Qingyu, apakah kamu masih menginginkan hak untuk membagi keuntungan dari kota perdagangan pusat? Kamu mengecewakanku. Ledakan. Qin Qingyu tercengang. Tentu saja, dia menginginkan hak untuk membagi keuntungan dari kota komersial pusat, karena hal itu terkait dengan hidup dan mati keluarga Qin. Tapi, dia hanyalah asisten Chen Fan, dan apapun yang dilakukan Chen Fan adalah prinsipnya. Dia berkata, Qiao Linglong, beberapa orang memang jahat dan pantas dipukul. Ini hal yang wajar. Kamu. Qiao Linglong tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Qingyu akan berdiri di pihak Chen Fan. Dia mengangguk berulang kali dengan marah dan berkata, Oke, bagus sekali, menurutku keluarga Qinmu sama sekali tidak membutuhkan tuan rumah seperti ini. Kalau begitu, silakan pergi. Kalian tidak diterima di sini. Qiao Linglong sangat marah sehingga dia memerintahkan mereka untuk pergi. Chen Fan tersenyum tipis,
tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan keluar dari kamar pribadi dengan tenang. Di belakangnya, Qin Qingyu juga pergi seperti biasa. Melihat kedua orang itu pergi, He Weilong dan 5 orang lainnya langsung tersenyum penuh kemenangan. Meskipun pesta koktail malam ini tidak berjalan sesuai rencana, tujuannya tercapai dan prosesnya lebih intens dari yang direncanakan. Chen Fan dan Qin Qingyu menyinggung Qiao Linglong, pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Akibatnya, di antara 7 keluarga terkemuka di seluruh ibu kota provinsi, hanya keluarga Wang dan Qin yang mendukung Chen Fan. Di antara 3 keluarga besar, hanya keluarga Hua yang mendukung Chen Fan. Kali ini, Chen Fan tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Meskipun Qiao Linglong marah, dia tetap mengikuti instruksi Chen Fan dan tidak mencabut jarum perak dari tubuh Guo Jiao. Sebab, saat jarum perak itu ditusukkan, Guo Jiao tidak melawan atau melawan, dan tampak sangat nyaman. Hal ini membuat Qin Qingyu sangat bingung mengapa, tetapi karena itu dapat meringankan rasa sakit Guo Jiao, maka biarkan saja dia dimasukkan. Segera, sekelompok orang membawa Guo Jiao ke rumah sakit provinsi. Dokter mendorong Guo Jiao ke ruang gawat darurat, dan Qiao Linglong serta sekelompok orang menunggu di luar. Sekitar 1 jam kemudian, seorang dokter setengah baya keluar dari ruang gawat darurat. Dokter tua itu tampaknya berusia 50-an, berkulit cerah dan tidak berjanggut. Dia mengenakan kacamata dan tampak sangat lembut. Dan dia adalah Qi Gongyuan, dokter nomor 1 di ibu kota provinsi. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan telah menyelamatkan sedikitnya ratusan ribu nyawa. Dia adalah seorang pria dengan karakter moral yang tinggi dan dihormati oleh banyak orang. Dia adalah kekuatan stabilisasi ibu kota provinsi. Selama dia ada di sana, masih ada harapan. Bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa obat dapat menyembuhkan penyakit. Di bawah tangan dokter tua jenius Qi, bahkan orang mati dapat dihidupkan kembali. Kakek Qi, bagaimana kabar Guo Jiao? Qiao Linglong bertanya dengan cemas. Meskipun Guo Jiao adalah asistennya, dia juga saudara perempuannya. Dia peduli pada Guo Jiao dan mengkhawatirkannya. He Weilong dan yang lainnya juga buru-buru bertanya tentang situasi Guo Jiao dengan berpura-pura berkuasa. Qi Gongyuan melihat ekspresi gugup mereka dan bertanya dengan bingung, kalian telah menstabilkan kondisi Nona Guo, mengapa kalian masih begitu cemas? Qiao Linglong tertegun, sementara He Weilong dan keempat orang lainnya saling berpandangan dengan bingung. He Weilong menatap Qi Gongyuan dan berkata, kakek Qi benar-benar bahan tertawaan. Kapan kita menstabilkan penyakit Nona Guo? Ya, kami tidak memiliki keahlian medis apapun, bagaimana kami bisa menstabilkan penyakitnya? Kelima orang itu melanjutkan. Qiao Linglong juga bertanya dengan bingung, kakek Qi, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kalian yang menusukkan jarum ke tubuh Nona Guo? Qi Gongyuan bertanya. Bab 711 kebenaran terungkap. Lucu sekali, bagaimana mungkin kami yang menusuknya? He Weilong dan yang lainnya menggelengkan kepala untuk membuktikan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kakek Qi, jarum suntik di tubuh Guo Jiao dimasukkan oleh seorang pria bernama Chen Fan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Qiao Linglong bertanya dengan bingung. Pada saat ini, He Weilong tiba-tiba berkata, kakek Qi, apakah karena akupuntur yang diberikan Chen Fan pada Nona Guo terjadi sesuatu? Sudah kubilang sebelumnya, Chen Fan hanya menantu yang tinggal serumah, dia seorang gigolo, bagaimana dia bisa tahu keterampilan medis? Qi Gongyuan mendengarkan diskusi mereka dengan kerutan di wajahnya. Menantu laki-laki yang tinggal bersama. Limbah. Ini. Ya, kita seharusnya tidak setuju untuk membiarkan Chen Fan melakukan akupuntur. Dia mungkin ingin menjebak Nona Guo sejak awal. Pria ini sangat kejam. Dia tahu dia tidak bisa menang melawan Nona Guo secara terang-terangan, jadi dia melakukan trik kotor di belakangnya, memanfaatkan penyakit Nona Guo untuk memberinya akupuntur secara acak. Orang-orang seperti itu pantas mati dan tidak bisa dimaafkan. Zhou Meng, Liu Qingqing dan yang lainnya mulai berbicara pada saat yang sama. Saat ini, alis Qi Gongyuan sudah berkerut. Dia tidak bodoh. Jelaslah bahwa pria bernama Chen Fan ini memiliki konflik dengan He Weilong dan yang lainnya. Saudari Linglong, Chen Fan punya niat jahat. Aku akan menangkapnya sekarang juga, kata He Weilong. Qiao Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar punya niat buruk terhadap Nona Guo, aku tidak akan pernah memaafkannya. Setelah itu, dia menatap Qi Gongyuan dan bertanya, kakek Qi, bagaimana kondisi Guo Jiao? Qi Gongyuan berkata, Linglong, jangan khawatir, kondisi Guo Jiao sudah stabil, semuanya baik-baik saja. Apa? He Weilong dan yang lainnya kecewa. Mereka sangat tidak senang mendengar bahwa Guo Jiao baik-baik saja, karena ini akan mencegah Qiao Linglong menentang Chen Fan. Apa? Kamu tidak senang? Qi Gongyuan memandang kelima orang itu. Jika bukan karena jarum perak yang menstabilkan kondisi fisik Guo Jiao pasti tidak akan berhasil sampai ke rumah sakit.
He Weilong dan yang lainnya tercengang dan segera menggelengkan kepala untuk menyangkalnya. Qiao Linglong juga buru-buru menarik tangan Qi Gongyuan dan berkata, "Kakek Qi, apa yang terjadi dengan Guo Jiao? Mengapa obatnya mampu menekan kondisinya terakhir kali, tetapi kali ini pilnya tidak berpengaruh sama sekali? Mengapa demikian?" Qiao Linglong tidak dapat memahami mengapa kondisi Guo Jiao, meskipun selalu ada dan dapat distabilkan dengan minum obat, tiba-tiba menjadi tidak stabil kali ini. Hal ini membuatnya sangat bingung dan khawatir. Bagaimanapun, Guo Jiao telah bersamanya selama 8 tahun. Dapat dikatakan bahwa Guo Jiao adalah bawahannya yang cakap. Jika Guo Jiao benar-benar punya masalah, dia mungkin akan. Qiao Linglong tidak berani berpikir lebih jauh. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli metode apa yang digunakannya, dia harus menyembuhkan penyakit Guo Jiao. Qi Gongyuan menatap Qiao Linglong dan berkata, "Pergi ke kantorku." Mereka berdua datang ke kantor, dan Qiao Linglong duduk di sofa, wajahnya penuh ketidakpercayaan dan sedikit terkejut. "Kakek Qi, apakah menurutmu pil ini dapat menekan kondisi fisik Guo Jiao di masa depan?" Qiao Linglong tidak dapat mempercayainya. Dia membeli pil-pil ini dengan bantuan seorang ahli pengobatan barat belum lama ini. Sekarang, untuk mengobati Guo Jiao, pertama-tama ia memilih pengobatan tradisional Tiongkok, dan kemudian pengobatan barat. Sekarang pengobatan barat tidak dapat menekan kondisi Guo Jiao, yang membuatnya sangat gelisah. Qi Gongyuan mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Ini." Qiao Linglong merasa seperti tersambar petir. Dia menatap kosong ke langit-langit, merasa seperti sedang terjatuh. "Kakek Qi, bahkan kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit Guo Jiao." Qiao Linglong menaruh semua harapannya pada Qi Gongyuan. Dia adalah seorang dokter ajaib di ibu kota provinsi yang dapat menyembuhkan penyakit apapun dan mengembalikan kesehatan orang. Qi Gongyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Linglong, sejujurnya, aku bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita Guo Jiao." Ini. Qiao Linglong tertegun. Bahkan dokter ajaib di Kyoto tidak dapat menemukan apa yang salah dengan kondisi fisik Guo Jiao. Mungkinkah? Qiao Linglong tidak mau menerima kenyataan itu. Namun kini, dia telah meminta bantuan dari semua orang yang dia bisa. "Kakek Qi, apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Qiao Linglong menolak untuk menyerah. Qi Gongyuan mulai tertawa. "Kakek Qi, mengapa kamu tertawa?" Qiao Linglong bertanya dengan bingung. "Saya tahu seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit Guo Jiao." Qi Gongyuan menatapnya dan berkata. "Siapa?" Qiao Linglong langsung menegakkan punggungnya, merasa gembira dan gelisah. "Kakek Qi, tolong beritahu aku siapa orang ini. Sekalipun harus mengeluarkan banyak emas, perak, dan perhiasan, asal bisa menyembuhkan penyakit Guo Jiao, aku rela melakukannya." Qi Gongyuan tersenyum dan berkata, "Kamu pasti kenal orang ini, dia adalah Chen Fan." Chen Fan. Qiao Linglong sepertinya telah mendengar nama yang paling tidak terduga dan paling tidak diinginkan. Ketidaksopanan Chen Fan membuatnya sangat tidak senang, bahkan sampai menaruh dendam terhadapnya. Namun, Qi Gongyuan sekarang berkata bahwa hanya Chen Fan yang dapat menyembuhkan penyakit Guo Jiao, yang sangat mengejutkannya. "Kakek Qi, jangan konyol. Chen Fan hanyalah menantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit Guo Jiao?" Sejak dia mengetahui identitas Chen Fan, Qiao Linglong memandang rendah Chen Fan. Dia adalah menantu yang tinggal bersama tanpa identitas atau status, dan dia masih harus menderita karena ulah orang-orang yang mudah ditindas. Namun, Chen Fan memilih menjadi menantu dan hidup dari istrinya, yang cukup menunjukkan bahwa dia sangat pengecut, tidak kompeten, dan bahkan rendah hati. Agak tidak realistis bahwa orang seperti itu dapat menyembuhkan penyakit Guo Jiao. Qi Gongyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Linglong, kamu tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Ada orang yang memilih untuk bersikap rendah hati dan tidak dikenal. Tetapi orang-orang seperti ini adalah yang paling menakutkan dan memiliki latar belakang yang sangat dalam. Sulit untuk memahami mereka." Qiao Linglong tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dia berkata, "Kakek Qi, Anda mengatakan Chen Fan dapat menyembuhkan penyakit Guo Jiao. Bolehkah saya bertanya mengapa dia begitu layak menerima perawatan seperti itu?" Qi Gongyuan berkata, "Jika bukan karena akupuntur Chen Fan yang memperpanjang hidup Guo Jiao, dia pasti sudah meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit." Bab 712 Permintaan Maaf. Chen Fan. Qiao Linglong tertegun. Hatinya bergejolak dan itu tidak dapat dipercaya. Qi Gongyuan juga memandang Qiao Linglong di sampingnya, dan sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. "Kamu tidak akan menyinggung Chen Fan seperti He Weilong dan yang lainnya, kan?" Qi Gongyuan bertanya. Qiao Linglong tertegun dan dia berdiri di sana. "Aduh." Qi Gongyuan menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Linglong, aku melihatmu tumbuh dewasa, kenapa kamu tidak memiliki penglihatan seperti ini lagi?" Seperti kata pepatah, menyembuhkan penyakit itu mudah, tetapi memperpanjang hidup itu sulit. Seorang dokter ajaib yang dapat memperpanjang hidup sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya dia.
Dan kamu menyinggung orang seperti itu benar-benar salah. Qi Gongyuan menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Qiao Linglong juga tercengang. Ternyata Chen Fan benar-benar menyelamatkan Guo Jiao dan tidak menyakitinya. Dia telah berbuat salah terhadap Chen Fan. Kakek Qi, aku. Qiao Linglong bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Qi Gongyuan juga menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa masalahnya sangat rumit. Lagi pula, semakin terampil seseorang dalam bidang kedokteran, semakin eksentrik kepribadian dan temperamennya. Jika Chen Fan memiliki kepribadian dan temperamen yang eksentrik, maka keluarga Qiao pasti akan menembak kaki mereka sendiri kali ini. Kalau saja Chen Fan memiliki emosi yang lebih baik, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jangan pernah menyinggung dokter ajaib, ini adalah kebenaran abadi. Karena hubungan dan kekuatan di balik sebuah misteri sangatlah besar. Qi Gongyuan berkata dengan serius, saya pikir kamu harus pergi ke Chen Fan untuk meminta maaf dan memohon ampunannya. Minta maaf. Qiao Linglong tampak malu. Dia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun sepanjang hidupnya. Dia memintanya untuk meminta maaf kepada Chen Fan. Untuk sesaat, dia merasa sedikit malu. Qi Gongyuan berkata dengan serius, Linglong, kamu seharusnya tahu satu hal lebih baik dariku. Status beberapa dokter ajaib benar-benar mengerikan. Di depan beberapa dokter ajaib, belum lagi keluarga Qiaomu, bahkan Caebol di belakangmu harus memberi mereka 70% muka. Wajah tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Namun, jika Anda menyeret keluarga Qiao ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki karena sedikit wajah, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Apakah kamu mengerti? Kata Qi Gongyuan. Aku. Qiao Linglong ragu-ragu. Dia tentu saja memahami kebenaran ini. Status seorang dokter ajaib memang tinggi. Bahkan 4 caebol besar harus menundukkan kepala di depan beberapa dokter ajaib kerajaan. Dan sekarang, meskipun Chen Fan baru berusia 20-an, keterampilan medisnya sangat mengerikan. Bagi seorang pemuda dengan keterampilan medis yang hebat, statusnya saat ini atau status masa depannya sangat menakutkan. Qi Gongyuan melanjutkan, Linglong, kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu mencari dokter ajaib untuk ayahmu. Aku rasa Tuan Chen adalah orangnya. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Percayalah, intuisiku tidak salah. Dia pasti bisa. Qiao Linglong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qi Gongyuan. Bisakah Chen Fan menyembuhkan penyakit ayahnya? Jika dia benar-benar dapat menyembuhkannya, lalu apa arti tunduk dan permintaan maafnya? Kakek Qi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kata Qiao Linglong. Dia harus menemukan Chen Fan, meminta maaf padanya dan memohon ampunannya. Setelah Qiao Linglong pergi, Qi Gongyuan buru-buru menelepon dan berkata, temukan Chen Fan dengan cara apapun. Ya, jawab pria itu. Setelah menutup telepon, Qi Gongyuan memikirkan teknik akupuntur yang digunakan pada Guo Jiao barusan. Fakta bahwa ia dapat menguasai 6 jarum yang membahayakan nyawa dengan sangat baik menunjukkan bahwa orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Keren sekali. Saya telah berlatih 6 jarum yang mengancam jiwa sepanjang hidup saya, dan saya pikir saya telah membuat beberapa kemajuan. Namun, dibandingkan dengan 6 jarum yang baru saja saya gunakan pada Guo Jiao, keterampilan saya terlalu buruk, terlalu dangkal, dan terlalu tidak terorganisir. Tidak, aku harus menemuinya, aku harus. Sambil berbicara, Qi Gongyuan menelepon nomor itu lagi dan berkata dengan serius, ingat, Anda harus menjaga Tuan Chen dengan baik. Jika kami gagal menjaganya dengan baik, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, Qiao Linglong telah memutuskan untuk meminta maaf kepada Chen Fan. Dia datang ke bangsal Guo Jiao, tetapi terkejut karena kondisi Guo Jiao telah sembuh total. Orang pertama yang dipikirkan Qiao Linglong adalah Chen Fan. Mungkinkah Chen Fan telah menyembuhkan penyakit Guo Jiao, ataukah saya yang terlalu berpikiran sempit sebelumnya? Chen Fan adalah pendamping pria, dia sama sekali tidak mempedulikan hal-hal itu. Memikirkan hal ini, hatinya terasa hangat dan merasa bahwa Chen Fan sangat baik. Namun, Guo Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, teman He Shaolah yang menyembuhkan penyakitku. Dia Wei Long. Qiao Linglong merasa sedikit kecewa. Dia mengira orang yang menyembuhkan penyakit Guo Jiao adalah Chen Fan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah teman He Wei Long. Pada saat ini, He Wei Long, Shen Kuo, Su Luoluo, Zhou Meng, Liu Qingqing dan sekelompok orang masuk dengan seorang pria dengan hidung mancung, mata biru, dan penampilan yang agak tampan. Pria itu masuk, menyapa Qiao Linglong sambil tersenyum, dan berkata, Nona Qiao, nama saya Hil, semua orang memanggil saya dokter. Hil, ini pertemuan pertama kita, mohon perhatikan saya. Qiao Linglong menatap dokter. Hil dengan bingung, sangat bingung. Pada saat ini, Guo Jiao di sebelahnya berkata, kakak, ini orang yang menyembuhkan penyakitku. Terima kasih banyak telah menyembuhkan penyakit Guo Jiao. Qiao Linglong berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dokter.
Hill berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, Nona Qiao terlalu sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Seperti yang dikatakan guru saya, sebagai seorang dokter, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah kodrat seorang dokter, dan kita harus selalu mengingatnya. Kata dokter Hill dengan rendah hati. Bagus, bagus, sangat bagus. He Weilong dan 5 orang lainnya bertepuk tangan. Dr. Hill memang seorang dokter ajaib. Ia memiliki karakter yang mulia dan peduli terhadap orang lain. Tidak banyak dokter ajaib seperti dia. He Weilong dan yang lainnya menyanjungnya. Untungnya, Guo Jiao di sebelahnya berbicara lagi, Nona, dokter. Hill juga mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit tuannya.